Sekarang kita lanjut ke bagian yang disebut dengan gaya luar. Jadi kalau yang sebelumnya kita penyebab geraknya itu adalah karena ada perbedaan sesuatu di lingkungannya gitu, bisa perbedaan ketinggian, perbedaan panas, perbedaan apapun gitu. Nah, sekarang itu ada aplikasi yang sengaja diberikan gitu. Jadi gaya luar itu ya nanti gayanya berapa, ini konstanta seberapa kuat gayanya yang diberikan gitu. Ya istilahnya ini sederhana saja gitu. Seperti itu. Nah, beberapa gaya luar itu bisa ya didekati dengan nanti mengubah dari sisi percepatannya gitu. Karena sesuai dengan hukum Newton yang kedua, bahwa eh, percepatan itu adalah gaya yang diberikan per satuan massa gitu. Jadi kalau misalkan gayanya 10 Newton tapi massanya sangat berat, nanti percepatannya akan berbeda dengan massa yang lebih ringan gitu nantinya. Kayak gitu. Nah, di sini F ini bisa cukup banyak, ya maksudnya beragam gitu. Bisa gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, mekanik, dan lain-lain gitu. Eh, jadi nanti si partikelnya yang awalnya punya kecepatan dan percepatan gitu, ini untuk kasus yang satu dimensi dulu, itu ya ilustrasi sederhananya kita beri gaya sehingga nanti dia berubah kecepatannya atau percepatannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pendekatannya masih tetap sama, kita hanya butuh mengupdate posisi yang sekarang itu ditentukan oleh posisi yang dulu, ditambahkan perubahan ya ini kecepatannya gitu. Kecepatan dikalikan waktu stepnya. Lalu kecepatan diubah dari percepatannya gitu. Jadi nanti ini akan selalu dipakai terus-menerus kalau kita berhubungan dengan gerak partikel. Nah, yang beda itu kalau kecepatannya ini bisa kita set kecepatannya awalnya berapa, misalkan awalnya diam dulu bisa, atau ada berapa dulu nilainya. Nah, yang membedakan hanya di sininya saja gitu. Di sini kita percepatannya itu didefinisikan sebagai gaya per massa dari partikelnya. Nantinya gayanya itu bisa eh, bergantung waktu atau tidak gitu. Jadi bisa gayanya itu konstan dari waktu ke waktu atau berubah dari waktu ke waktu. Eh, Contohnya kalau misalkan yang berubah dari waktu ke waktu itu kayak angin. Kalau angin itu kan eh, nggak kecuali kalau topan juga enggak sih. Kecuali kalau kipas angin gitu ditembakkan kan konstan. Zzz, tapi kalau misalkan topan kan pasti arahnya berubah-berubah gitu. Jadi nanti misalkan kita definisikan bahwa gaya anginnya itu berbentuk seperti sinusoid yang bulak-balik gitu. Itu nanti berubah terhadap waktu. Kalau untuk dua dimensi ya sama saja. Eh, yang beda hanya di nanti kita harus memisahkan antara gaya di komponen X dan gaya di komponen Y-nya seperti apa. Dan nanti kalau di flowchart-nya sendiri itu nanti yang perlu didefinisikan kalau yang awalnya itu sama, waktu awal, waktu akhir, time step, koordinat awal, koordinat akhir, kecepatan awal, kecepatan awal, koordinat X dan Y awal, kecepatan X dan Y awal, lalu gaya yang diberikan, misalkan gayanya karena dua dimensi, ada sudutnya berapa dan massa dari partikelnya berapa. Jadi tambahannya hanya di yang F, theta, dan M sini. Setelah itu kita harus memisahkan antara komponen gaya X dan gaya Y dari sudutnya. Ini sama, kita definisikan n step, lalu masuk ke looping dari 1 sampai n step, hitung dulu dari si posisi awalnya, karena posisi awal ini kan tidak bergantung dengan gaya, hanya kecepatan awal. Lalu di sini terhubung dengan fungsi yang akan menghitung gayanya gitu. Ini bentuk flowchart umumnya, jadi nanti ini bisa gaya gravitasi, gaya Coulomb, gaya apapun itu. Kita panggil, kita dapatkan output, nanti fx dan fy-nya kita hitung kecepatan yang sekarang berdasarkan gaya yang diberikan. Gitu. Nanti akan di looping sampai end step dan akhirnya di plot seperti itu. Jadi yang membedakan kalau misalkan ada gaya itu ya di sini dan di sini ada perhitungan gayanya. Di sini juga ada sih. Oh, gaya awalnya itu di breakdown. Seperti itu. Nah, contohnya
kalau misalkan kita berhubungan dengan gravitasi, ini sebetulnya sama dengan yang sebelumnya, yang berhubungan dengan permukaan di bumi saja gitu. Jadi yang sederhana gaya gravitasinya itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga nanti F per M-nya itu sama dengan G gitu. Jadi di sini nanti kita hanya replace gravitasi di sumbu X dan gravitasi di sumbu Y gitu. Misalkan kita memiliki gravitasi yang bukan hanya di sumbu Y saja, tapi ada sumbu X gitu di sini. Jadi nanti kita bebas bisa memanipulasi secara simulasinya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nanti ini tetap sama. Yang membedakan itu hanya di fungsi dari gravitasinya nanti di sini gitu, didefinisikan di sini. Kita tinggal panggil saja kalau misalkan sudah didefinisikan sebagai fungsi. Gitu. Jadi nanti ada fungsinya, misalkan namanya force G, inputnya kurang kelihatan ya ini. M, masanya berapa, gravitasi pada sumbu X, gravitasi pada sumbu Y, nanti dihitung gaya pada sumbu X, gaya pada sumbu Y, dan selesai. Nanti outputnya dikeluarkan ke sini. Gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya sekilas saja. Biasanya kan kalau menuliskan fungsi seperti ini, nama fungsinya, inputnya apa, dan outputnya apa. Gitu. Jadi nanti force G itu inputnya M, Gx, Gy, dan nanti outputnya Fx dan Fy. Seperti itu. Dan nanti kalau misalkan kita coba-coba, iseng-iseng, misalkan gerak peluru seperti yang tadi, dengan tembakan awalnya itu 30 derajat sudutnya, lalu diaplikasikan gravitasinya itu berbeda-beda. Untuk yang biru itu ada gravitasi ke sumbu X-nya. Ini berarti sumbu Y, ini sumbu X. Jadi minus-minus berarti menarik gitu. Jadi nanti ketika ditembakkan, dia melengkungnya seperti ketarik ke posisi 0 gitu. Jadi, seperti itu. Kalau untuk yang merah ini hanya ada di Y saja. Ini yang normal seperti tadi. Yang gerak pelurunya. Sedangkan untuk yang kuning, yang orange ini, itu ada Gx, tapi plus nilainya, bukan minus. Jadi dia akan melontarkan si partikelnya lebih jauh. Gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa set gravitasi ini akan menarik atau melontar gitu. Kalau menarik berarti minus, kalau melontar berarti positif. Itu, jadi ini yang membedakan hanya dari arah gravitasinya saja. Seperti itu. Ini juga salah satu contoh lagi. Kalau kita tembakan dengan sudut 10 derajat, nanti ini di sumbu X-nya itu lebih kuat, menarik ke sebelah sininya, ke sumbu X. Minus 40, yang sumbu Y-nya itu ya 10, 0, dan minus 10. Itu, jadi nanti ya efeknya akan berbeda. Seperti itu. Tapi kalau kita berhubungan dengan interaksi antar partikel, kalau yang tadi kan hanya permukaan bumi saja gitu. Jadi misalkan ini atau planet gitu. Di sini nanti dia akan tertarik ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan kita mendefinisikan planet seperti ini, lebih bagus kalau kita definisikan menggunakan gaya gravitasi seperti ini gitu. Jadi ada faktor massa dari objek 1, objek 2, dan jaraknya berapa gitu. Jadi nanti kita bisa akan lebih leluasa si efek gravitasinya itu seperti apa. Jadi ini biasanya kalau di simulasi kita tidak menggunakan unit vektornya seperti ini. Kita breakdown supaya nanti kita hanya mendapatkan komponen X dan komponen Y-nya. Sehingga nanti di CR-nya ini jadi pangkat 3. Jarak antara ini ada yang masih belum ya. Seperti itu. Jadi nanti biasanya ini kalau untuk mensimulasikan planet, ya kita menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau misalkan mensimulasikan gerak peluru untuk roket atau untuk ya melempar apapun gitu ya, dia pakai yang sebelumnya saja juga sudah cukup. Kecuali kalau roketnya kita tembakan ke bulan atau ke Mars gitu, kita perlu menggunakan yang ini gitu. Karena nanti akan banyak planet yang mempengaruhi jalur dari si roketnya itu. Jangan sampai targetnya ke sana karena tiba-tiba ada planet yang melewat atau bulan gitu, tiba-tiba jadi belok dan jutaan dolar hilang dengan sia-sia karena salah perhitungan. Gitu.
Kayak gitu. Jadi ini masih tetap sama. Yang penting adalah di F-nya, ya fungsi dari si gayanya. Jadi nanti ya misalkan ini namanya force G, itu nanti definisikan konstanta G-nya dulu berapa. Untuk memudahkan biasanya kita set satu saja, karena nilai G itu kan agak mengganggu secara numerik gitu, mengganggunya secara numerik bukan secara fisika. Angkanya itu ada pangkatnya, ada komanya, itu ya mengganggu. Biasanya kita normalisasi dulu menjadi satu, tapi nanti kalau misalkan mau dikembalikan ke realita nyatanya, nanti tinggal dikalikan lagi saja ke nilai yang sebenarnya lagi. Gitu. Jadi kalau di perhitungan simulasi biasanya semua disederhanakan, dinormalisasikan supaya perhitungannya nanti di memorinya itu lebih ringan, gitu. Tapi nanti bisa dikembalikan lagi. Di sini yang dibutuhkan itu adalah posisi dari partikel 1, partikel 2, massa partikel 1, partikel 2. Nanti kita definisikan jaraknya di sumbu X berapa, jarak sumbu Y berapa, R-nya berapa jadinya. Nanti baru kita hitung gaya di sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Jadi nanti didefinisikan fungsinya gitu. Seperti apa? Nanti kita tinggal panggil dengan input tertentu. Nah, ini salah satu kalau misalkan saya variasikan kecepatan dari sebuah partikel gitu. Ini ada yang bermassa cukup besar. Cuman dulu saya lupa ngesetnya berapa ya ini. Ya pokoknya di sini ada partikel yang kecil, ringan, lalu kecepatannya itu lambat sehingga dia sangat mudah tertarik ke gravitasi yang partikel merah ini. Ketika kecepatannya semakin tinggikan, ini 1, ini 1,2, ini 1,5, ini 1,8, semakin terlihat bahwa di sini dia ya seperti mengorbit, tapi dia sudutnya akan selalu berubah dari waktu ke waktu, tapi semakin cepat itu sudutnya itu semakin ya sama dari waktu ke waktu, walaupun ini masih ada melenceng juga. Gitu. Jadi ini bisa memperlihatkan bagaimana gerak planet kalau misalkan kecepatan awalnya itu lambat atau cepat gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu gaya listrik. Ketika kita berhubungan dengan partikel yang bermuatan, mau positif atau negatif, kecuali yang netral tidak dipengaruhi gaya listrik. Kalau kita ada medan listrik, misalkan ke atas semuanya, nanti kita bisa menggunakan gaya Lorentz bagian yang pertamanya, yaitu yang dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi muatan itu akan dipercepat arahnya atau dibelokkan sesuai dengan arah medan listrik yang ada. Gitu. Jadi ini maksudnya seperti itu. Muatannya, kalau muatannya positif, maka nanti akan dipercepatnya kemana. Kalau muatannya negatif, maka nanti akan diperlambat gitu. Jadi bergantung dari muatannya juga. Ini sama dengan yang sebelumnya, hanya yang berbeda di sini. Di sini karena F-nya itu adalah muatan dikalikan medan listriknya, maka nanti di sini ya dipisahkan gitu antara muatan dan medan listrik sumbu X dan sumbu Y. Kayak gitu. Tapi kalau mau lebih detail gitu, kita tentunya harus menggunakan hukum Coulomb. Mirip dengan hukum gravitasi yang tadi, hanya di sini muatannya saja gitu. Jadi tentunya ini kita harus lebih mudah, bukan harus. Kalau misalkan mau susah nggak masalah. Kalau diubah menjadi yang ini itu akan lebih mudah karena komponen X dan Y-nya dipisahkan. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada partikel bergerak, lalu ada partikel lain yang positif, nanti dia akan kalau seperti ini mungkin akan dibelokkan, bukan mungkin sih, akan dibelokkan. Kalau misalkan negatif, dia akan ditarik ke sana. Gitu. Seperti itu. Dan nanti ini sama juga, yang beda itu hanya ini F, gitu. Karena muatannya sudah terintegrasi di hukum Coulomb-nya di dalamnya. Nanti kalau untuk yang tadi, yang gaya Lorentz ini simpel saja untuk fungsinya. Ini ya di skip juga nggak masalah karena sudah jelas, karena persamaannya cukup sederhana. Dan nanti efeknya kalau misalkan ini variasi massa, kalau massa dari partikelnya itu berbeda, muatannya tetap sama, tapi efek dari medan listriknya itu berbeda, itu nanti
Kalau muatannya semakin ringan, itu semakin mudah dibelokkan. Ini jadi pada sumbu Y-nya negatif berarti ke bawah. Kalau oh ini muatannya beda. Kalau muatan positif berarti nanti akan dibelokkan asalnya. Misalkan asalnya lurus ke sini, dibelokkan. Semakin ringan, semakin mudah dibelokkan. Semakin berat, semakin ya berat juga dibelokkannya. Kalau muatannya negatif, ini kebalikannya. Dia akan ya kebalikannya gitu arahnya. Bukannya ditarik, tapi malah seperti dipantulkan. Ini hanya variasi yang lain. Ada medan listriknya di sumbu X-nya juga, bukan hanya sumbu Y. Itu nanti ya ada melengkungnya, itu beda. Ini hanya faktor pengaruh massa saja yang dilihatkan. Dengan faktor oh di sini muatannya sama. Oh ini EY-nya. Tidak. Ya, kayak gitu. Sama halnya untuk gaya magnet. Kalau misalkan ada partikel, dia bergerak di medan magnet, tentunya dia nanti akan dibelokkan, gitu. Diputar atau seperti apa gitu. Bergantung muatannya positif atau negatif, medannya keluar atau ke dalam kalau di sini. Gitu. Jadi nanti yang berbeda karena di gaya magnet ini ada cross-nya gitu, di gaya Lorentz bagian yang keduanya, term yang keduanya, itu kecepatan yang dirotasikan oleh medan magnet. Gitu. Jadi muatan yang memiliki kecepatan tertentu dirotasikan oleh medan magnet. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau di komponen X berarti nanti dirotasikannya hanya di sumbu sumbu Y dan Z. Jadi selain dari X. Kalau di sumbu Y-nya itu selain Y-nya jadi Z dan X. Untuk yang Z itu selain Z-nya jadi X dan Y gitu. Jadi nanti sesuai kebutuhan kira-kira medannya itu ya ada di daerah mana saja. Seperti itu. Nanti efeknya itu ya biasanya kalau medan magnet itu akan membuat dia jadi memutar seperti ini akibat dari perlakuan medan magnet keluar atau ke dalam. Dan nanti kalau untuk yang kasus 2 dimensi ya tinggal tadi gaya yang merotasikannya saja yang dibutuhkan hanya sumbu X dan Y saja. Nanti BZ-nya itu yang keluar atau ke dalam gitu. Kalau tidak ada di sumbu X dan sumbu Y-nya, nanti ini pasti 0. Jadi nanti hanya di Z-nya saja. Seperti itu. Nanti efeknya agak ini. Kenapa pindah ke bawah? Kalau muatannya positif, medan magnetnya keluar, itu nanti dia akan perputarannya itu kebalikan jarum jam, counterclockwise. Sedangkan kalau muatannya negatif, dia searah jarum jam. Seperti ini. Ini kalau misalkan yang berhubungan dengan fisika partikel, yang menemukan guide particle atau apa, kan dia harus menumbuk proton yang dipercepat oleh medan magnet. Nah ini manipulasinya menggunakan ya harus dihitung dulu seperti ini gitu. Jadi jangan sampai, yang biasanya kalau di fisika partikel itu kita harus mendesain magnet yang homogen, karena kan kalau batang magnet seperti ini tuh magnetnya kan ada menyebar seperti itu ya. Nah kita ingin semuanya itu nanti partikel itu kena dengan magnet yang homogen, jadi semuanya ke atas aja atau ke bawah saja gitu. Atau gimana lah gitu. Jadi nanti kita desain magnetnya, medannya nanti akan seperti apa, apakah nanti si partikelnya bergeraknya lurus atau bisa goyang-goyang gitu. Kalau misalkan goyang-goyang kan berarti nanti banyak energi yang terbuang karena goyang-goyang itu. Ya gitulah. Ini sama juga, asalnya sebuah partikel bergerak, lalu karena ada medan magnet di sini, nanti dia akan ya diputar seperti ini. Ini juga sama. Yang bedanya muatannya saja. Seperti itu. Ini hanya pengaruh ya si medannya itu keluar atau ke dalam pada muatan yang sama, plus. Seperti itu. Sebetulnya ini masih ada. Sekarang jam berapa? Masih panjang. Gaya yang lain yaitu gaya pegas, tapi ini nanti akan dipisah ya di lecture yang lain. Gaya pegas ini yang berhubungan dengan nanti kalau di animasi rambut, animasi rumput, atau animasi
yang lain-lain gitu, sesuatu yang suka goyang-goyang, atau gedung, misalkan mendesain gedung, kira-kira pondasinya harus sekuat apa, boleh melentur tapi lenturannya itu maksimum berapa gitu, nanti kita berhubungan dengan pegas gitu. Banyak sekali sistem pegas yang terhubung dengan konstanta pegas yang berbeda-beda. Lalu angin, ini gaya luar juga. Nanti ada karakter angin, ini akan dibahas di bandul. Gerak acak, ini yang terakhir. Gerak acak ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat sulit untuk disimulasikan, sehingga kita butuh solusi. Anggap saja pergerakannya acak, tapi acaknya tetap dikendalikan oleh sesuatu nantinya. Sekarang pertemuan keberapa sih? Kelima, keenam? Kelima ya? Kelima ya? Berarti saya masih 3 lagi ya? Ya, mudah-mudahan sampai. Ada yang tanyakan dulu nggak?